Oke semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang probabilitas atau lebih kita kenal sebagai peluang. Yang pertama kita akan belajar pengertian peluang atau probabilitas. Apa sih peluang atau probabilitas itu? Jadi yang disebut dengan peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian ya. Di sini kita garis bawahi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa ya, kemungkinan. Nah, di sini contoh peluang antara lain yang pertama, peluang Arsa terpilih mewakili kampus dalam lomba mahasiswa berprestasi. Jadi peluang di sini bisa dikatakan kemungkinan Arsa terpilih mewakili kampus. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, peluang terpilihnya Raisa menjadi penanggung jawab kelas. Di sini peluang terpilihnya Raisa berarti kemungkinan terpilihnya Raisa. Yang ketiga, peluang munculnya angka 6 pada saat dadu dilemparkan. Berarti kemungkinan munculnya angka 6 pada saat dadu dilemparkan. Yang keempat, peluang munculnya gambar pada saat koin dilemparkan. Peluang munculnya gambar berarti kemungkinan munculnya gambar. Seperti itu. Ya, nilai peluang. Peluang suatu kejadian itu bisa dilambangkan dengan PA, ya, nilainya itu dari 0 sampai dengan 1. Di sini kalimat matematikanya PA lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kapan peluang kejadian itu 0 dan kapan peluang kejadian itu 1? 0 itu ketika kejadian itu tidak mungkin terjadi. Dan 1 ketika kejadian itu pasti terjadi. Contohnya, peluang kejadian 0. Peluang munculnya angka 7 pada pelemparan sebuah dadu. Dadu itu kan angkanya 1 sampai dengan 6. Nah, kan tidak mungkin muncul angka 7, maka peluangnya 0. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kapan peluang itu 1 atau pasti terjadi? Ya, di sini contohnya adalah peluang bahwa setiap manusia itu pasti akan mati. Kayak gitu. Ya, di sini kita akan belajar tentang peluang teoritik. Peluang teoritik itu bisa disebut dengan peluang gitu aja. Yang sehari-hari kita kenal, peluang teoritik itu bisa dikatakan cuma peluang saja atau probabilitas saja. Nah, peluang itu apa sih? Ya, di sini adalah rasio atau perbandingan dari apa? Dari kejadian yang dimaksud. Nanti kejadian yang dimaksud itu apa? Dengan dengan semua kejadian yang mungkin dari suatu eksperimen atau percobaan. Jadi, kejadian yang dimaksud itu apa? Dibandingkan dengan seluruh kejadiannya itu apa? Gitu ya. Nah, di sini ada percobaan atau eksperimen. Apa sih itu sebenarnya percobaan atau eksperimen? Jadi percobaan merupakan suatu proses yang menghasilkan data, proses atau kegiatan yang menghasilkan data. Nah, di sini contoh dari percobaan, yaitu misalnya percobaan pelemparan keping mata uang. Jadi ketika kita melemparkan keping mata uang, itu kan kemungkinan akan muncul sisi angka atau sisi gambar. Jadi menghasilkan data, angka atau gambar. Ya, itu disebut dengan percobaan. Selanjutnya, mengukur curah hujan selama bulan Juli di Telaga Menjer selama 10 tahun, itu juga menghasilkan data. Kemudian bisa mencatat jumlah kendaraan roda 2 yang melewati Jalan Ahmad Yani selama 1 bulan, dari pukul 7 hingga pukul 8. Tuh. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa istilah-istilah yang mungkin nanti akan muncul ketika kita belajar tentang peluang. Di sini yang pertama adalah istilahnya tentang ruang sampel gitu ya. Apa sih itu ruang sampel ya? Ruang sampel adalah himpunan ya. Himpunan apa? Himpunan dari semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Biasanya disimbolkan dengan huruf
S. Seperti itu. Jadi semua kejadian. Kemudian selanjutnya ada titik sampel. Apa sih titik sampel? Titik sampel adalah setiap kejadian tunggal. Gitu ya. Kalau tadi ruang sampel itu semua kejadian, kalau titik sampel itu kejadian tunggal. Artinya cuma satu kejadian yang mungkin pada ruang sampel. Jadi titik sampel itu merupakan bagian dari ruang sampel. Nah, misalkan jika kita melempar satu koin ya, sebanyak satu kali gitu ya, kita akan tahu yang muncul itu kan pasti sisi angka dan sisi gambar. Misalnya di sini sisi angka dimisalkan sebagai A dan sisi gambar dimisalkan sebagai G, maka ruang sampelnya adalah himpunan A, G gitu ya. Kemudian titik sampelnya itu ya ini A sama G, angka atau gambar. Contoh selanjutnya, ketika kita melemparkan dua koin sebanyak satu kali gitu ya, kemungkinannya atau ruang sampelnya yang akan muncul itu kan AA. Artinya koin pertama munculnya angka, koin kedua munculnya angka. Kemudian GG. Koin pertama munculnya gambar, koin kedua juga gambar. Yang ketiga ada AG, koin yang pertama angka, koin yang kedua gambar. Dan yang keempat GA, koin yang pertama gambar, koin yang kedua angka. Dengan AA, GG, AG, GA itu disebut dengan titik sampel. Oke, rumus untuk mencari peluang itu seperti apa? Nah, sebelumnya kita harus tahu. Tadi kan disebutkan tentang kejadian ya. Kejadian itu apa sih gitu ya sebelum kita nanti menentukan rumusnya. Jadi kejadian adalah bagian dari ruang sampel gitu. Nah, cara menentukan rumusnya misalkan di sini NA itu misalnya banyak titik sampel kejadian A ya. Jadi NA itu banyaknya kejadian A gitu ya. Sedangkan NS itu semua titik sampelnya atau semua yang mungkin kejadiannya apa saja. Nah, di sini rumus peluangnya atau disebut juga dengan peluang teoretiknya dari PA itu adalah NA per NS gitu ya. Tadi rasio atau perbandingan. Berarti perbandingan dari kejadiannya NA kemudian seluruhnya itu NS. Oke, menentukan peluang contohnya seperti ini nih, ya. Dalam percobaan pelemparan sebuah koin, ya, sebuah koin kan kemungkinan munculnya angka sama gambar NS, S-nya itu A sama G, kemudian NS-nya banyaknya kejadian itu dua, yaitu angka sama gambar atau A dan G. Nah, misal akan dicari peluang kejadian A. Kejadian A itu apa? Kejadian munculnya sisi angka. Gitu ya, sisi angka itu kan ini cuma satu kali, berarti NA-nya 1. Nah, sehingga peluangnya NA per NS, berarti 1/2 atau setengah. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Oke, apa sih kejadian sederhana? Kejadian sederhana merupakan kejadian yang dapat dinyatakan sebagai sebuah himpunan yang hanya terdiri dari satu titik sampel saja. Terdiri satu titik sampel saja, itu yang perlu digarisbawahi. Contohnya, terambilnya kartu hati, gitu ya. Satu kartu hati pada 52 kartu bridge, gitu ya. Dapat dinyatakan A sama dengan hati, gitu ya. Itu yang merupakan bagian dari ruang sampel hati, skop, keriting, dan wajik. Nah, itu disebut kejadian sederhana karena titik sampelnya cuma satu, yaitu hati. Di sana ada hati, skop, keriting, wajik kan kalau dalam 52 kartu bridge kayak gitu. Kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu merupakan kejadian yang dapat dinyatakan sebagai gabungan ya, gabungan dari beberapa kejadian sederhana. Contohnya pada kartu bridge 52 kartu ya, terambilnya kartu warna merah. Di kartu bridge itu kan kartu warna merahnya itu kan ada merah hati dan merah wajik gitu kan. Nah, berarti itu disebut dengan kejadian majemuk. Ada merah hati dan ada merah wajik seperti itu. Nah, kemudian kalau ruang nol atau himpunan kosong gitu ya, atau mungkin kejadian yang kosong yang tidak ada itu apa? Artinya himpunan bagian dari ruang sampel yang tidak mengandung satupun anggota, gitu ya, tidak ada
anggotanya, tidak mengandung satupun anggota. Ini lambangnya seperti ini, gitu ya. Ini lambangnya. Nah, contoh dari ruang sampel 0 gitu ya, atau ruang 0 itu munculnya angka 7 pada pelemparan sebuah dadu. Dadu itu kan 1 sampai 6, angka 7 nggak akan mungkin muncul. Nah, berarti itu nanti ruang sampelnya itu himpunan kosong, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang irisan dua kejadian. Irisan dua kejadian itu apa sih? Nah, ya, ini irisan dari kejadian A dan B. Itu seperti ini lambangnya. Ini lambang irisannya. A irisan B merupakan kejadian yang mengandung semua unsur persekutuan A dan B. Mengandung semua unsur persekutuan, ya. Kejadian A dan B. Jadi sekutunya mana gitu ya. Contohnya di sini, misalnya A adalah himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan B itu himpunan bilangan 2, 4, 6, 8 yang berada di A dan ada di B, gitu ya, maksudnya irisan. Jadi A irisan B itu yang ada di A sama B kan cuma bilangan 2 dan 4. Berarti irisan dari A dan B itu 2,4. Tuh. Nah, kemudian kalau misalnya kejadian saling terpisah A dan B dilambangkan dengan A irisan B sama dengan 0. Artinya dia terpisah, tidak ada sekutunya. Gitu ya. Nah, jadi A dan B itu tidak memiliki unsur persekutuan. Itu namanya kejadian saling terpisah. Atau bisa dikatakan dia tidak punya irisan. Seperti itu. Di sini misalkan A itu 1, 3, 5, 7, dan B itu himpunan 2, 4, 6, 8, maka A irisan B itu himpunan kosong. Itu artinya himpunan terpisah. Kan anggota himpunan A dan B tidak ada yang sama gitu. Jadi tidak ada irisannya. Oke, selanjutnya di sini tentang gabungan dan komplemen dari dua kejadian. Yang pertama, gabungan dua kejadian A dan B. Gabungan dilambangkan dengan ini, A gabungan B atau A union B. Merupakan kejadian yang mencakup semua unsur anggota A atau B dan keduanya. Ya, contohnya kalau gabungan ya berarti digabungkan gitu kan. Di sini A itu 1, 3, 5, 7 dan B 2, 4, 6, 8, maka A gabungan B atau A union B berarti semuanya ditulis. Anggota A dan anggota B semuanya ditulis ya. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Komplemen suatu kejadian A terhadap S adalah himpunan semua anggota S ya, semua anggota S yang bukan anggota A. Ini dilambangkan dengan A aksen bisa, A kemudian atasnya ada C kecil atau A komplement itu juga bisa. Contohnya ini, misalkan S itu himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan A itu 2, 4, 6, 8, maka A komplemennya mana? Jadi anggota S yang bukan punya A. Itu, berarti yang bukan punya A kan berarti 1, 3, 5, 7. Itu yang sudah saya beri tanda hijau. Seperti itu. Itu artinya komplemen suatu kejadian. Oke, selanjutnya tentang peluang empirik atau disebut dengan frekuensi relatif. Jadi ini peluang dari kita melakukan suatu percobaan berkali-kali gitu ya, berdasarkan empirik, artinya berdasarkan pengalaman kayak gitu. Nah, di sini yang disebut dengan peluang empirik adalah rasio ya, sama juga rasio atau perbandingan dari apa? Dari A terhadap B. Ya, kita lihat nanti A sama B-nya apa gitu ya. Secara umum jika NA merepresentasikan banyak kali muncul kejadian A dalam M kali percobaan. Jadi, frekuensi relatif atau peluang empiriknya rumusnya gini, NA per M. Oke, misalkan pada percobaan pelemparan koin. Jadi, kita melakukan pelemparan koin nih sebanyak 24 kali.
kejadian munculnya sisi angka itu 7 kali. Jadi waktu kita melempar koin sebanyak 24 kali, benar-benar melakukan itu sebanyak 24 kali, ternyata sisi angka munculnya 7 kali. Maka peluang empiriknya atau FA-nya itu sama dengan 7/24. Jadi kejadian apa yang kita maksud di sini adalah munculnya sisi angka di per berapa kalinya percobaan yang kita lakukan ya. Itu yang namanya peluang empirik karena berdasarkan pengalaman real gitu ya. Ya. Oke, itu beberapa istilah-istilah dalam peluang. Silakan dipelajari dan dipahami. Oke, selamat belajar semuanya.